Suami Bunga Citra Lestari alias BCL, Tiko Aryawardana, dipolisikan oleh mantan istrinya, Arina Winarto, atas dugaan kasus penggelapan dana senilai 6,9 miliar rupiah. Diketahui, dugaan kasus penggelapan tersebut telah dilaporkan oleh Arina Winarto sejak tahun 2022 lalu di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko Aryawardana sendiri telah menghadiri berita acara pemeriksaan atau BAP pada beberapa waktu lalu. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, nama BCL ikut disebut-sebut dalam permasalahan suaminya itu. Dan untuk mengetahui beberapa fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta suami BCL, Tiko Aryawardana, terjerat kasus penggelapan uang 6,9 M, versi Cumi Top 5. Tiko Aryawardana, suami BCL, menjadi perbincangan hangat publik usai terungkap fakta bahwa dirinya dilaporkan oleh mantan istrinya, Arina Winarto. Diketahui, Tiko Aryawardana dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2022 lalu terkait dugaan kasus penggelapan dana senilai miliaran rupiah. Setelah 2 tahun berlalu sejak laporan dilayangkan oleh Arina Winarto, laporan tersebut pun baru naik sidik dan Tiko Aryawardana pun baru dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apa pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan Tiko Aryawardana? Dan seperti apa respon pihak Arina Winarto? Bahwa kami dari Polres Metro Jakarta Selatan benar menerima laporan tentang adanya peristiwa dugaan tidak pidana penggelapan, di mana dalam hal ini sebagai terlapor saudara inisial T yang bekerja pada saat itu, yang bersangkutan bekerja di salah satu perusahaan, mantan istrinya inisial AW. Yang bersangkutan sudah menghadiri, jadi pada saat proses penyelidikan sudah kami wawancara, kami klarifikasi. Selanjutnya nanti kami di dalam proses penyidikan ini kami akan panggil juga yang bersangkutan. TA sudah diperiksa, sudah pernah diperiksa. Ini kan nggak ada berkaitan dengan BCL ya, teman-teman. Gitu loh. Memang ini kan berkaitan antara TA sama AW. Gitu loh. Jadi memang nggak ada kaitannya dengan BCL. Saya pernah konfirmasi tidak berkaitan dengan itu. Kuasa hukum Arina Winarto, Leo Siregar, mengungkapkan bahwa Tiko Aryawardana melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan dengan menimbulkan kerugian mencapai 6,9 miliar rupiah. Namun, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, hal tersebut masih perlu didalami kembali melalui audit eksternal. Lantas, seperti apa pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan atas total penggelapan yang dilakukan Tiko Aryawardana? Dan seperti apa respon pihak Arina Winarto? Saat ini hasil audit yang akan kami pakai untuk laporan di laporan polisi ada 6,9. Tapi setelah kami audit secara eksternal tidak sampai seperti itu. Nanti akan kami sampaikan pada saat rilis berikutnya. Kalau saya secara detail saya belum bisa sampai ini sama abang-abang. Karena kembali lagi, karena ini kan masih hasil audit, apalagi tadi abang bilang dari pihaknya siapa? Pak Kasat ya, Pak Kasat Polres bilang bahwa ada versinya mereka gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja bang gitu. Nanti kami juga sebagai pelapor, kuasa hukum pelapor coba untuk mengkonfirmasi gitu loh kepada pihak penyidik, karena kami belum disampaikan juga berapa sih versi dari pihak kepolisian berapa gitu. Jadi kita belum bisa detail. Kalau secara global kita bisa sampai dugaannya 6,9 miliar. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengungkapkan status Tiko Aryawardana dalam kasus dugaan penggelapan yang dilaporkan Arina Winarto. Ya, menurut AKBP Bintoro, Tiko Aryawardana saat ini masih berstatus sebagai saksi, alias belum ditetapkan menjadi tersangka. Lantas, akankah status Tiko Aryawardana berubah dari saksi menjadi tersangka setelah proses penyidikan berlangsung?
Dan seperti apa pihak Arina Winarto menanggapi hal tersebut? Belum, masih saksi ya. Jadi sejauh ini untuk prosesnya pada saat ini sudah masuk proses penyidikan, di mana berdasarkan 2 alat bukti yang sah, kami tingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan. Adapun saksi yang sudah kami periksa sebanyak 5 orang saksi, ditambah juga kami mendapatkan hasil audit eksternal dari keuangan. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Untuk prosesnya masih berjalan. Selanjutnya sebenarnya kita tinggal nunggu dari pihak kepolisian sih untuk tindak lanjut selanjutnya gitu. Setelah perkara ini naik sidik, seharusnya pihak kepolisian sudah mempunyai agenda-agenda, dan kami yakin sekali Polres Jakarta Selatan objektif, transparan, dan pasti akan melihat perkara ini memang benar-benar secara terbuka lah gitu loh. Jika menilik pasal yang dilaporkan oleh Arina Winarto, Tiko Aryawardana dapat terancam hukuman 5 tahun penjara jika memang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai dengan yang dilaporkan oleh mantan istrinya. Ya, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Pasal 374. Penggelapan dalam jabatan. Kalau kita laporannya pasal 374, Mbak, penggelapan dengan jabatan. Menurut kuasa hukum Arina Winarto, Leo Siregar, Tiko Aryawardana telah dilaporkan oleh Arina Winarto sejak tahun 2022. Leo Siregar menjelaskan peristiwa itu terjadi pada periode 2015 sampai 2021, di mana Arina Winarto dan Tiko Aryawardana sepakat mendirikan perusahaan bernama PT AAS. Arina Winarto yang saat itu masih berstatus sebagai istri Tiko Aryawardana menjabat sebagai komisaris perusahaan, sedangkan Tiko Aryawardana menjabat sebagai direktur perusahaan. Lantas, seperti apa Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyoroti hal tersebut? Dan seperti apa pula keterangan yang diberikan pihak Arina Winarto? Laporannya udah lama ini, di tahun 2022, tanggal 23 Juli tahun 2022. Jadi memang laporan ini sudah dilaporkan oleh klien kami pada tahun 2022. Di mana ada dugaan terkait dengan penggelapan dengan jabatan. Jadi kita kan lapornya tahun 2022, Mbak, ya kan? Jadi sebenarnya memang ini adalah kewenangan pihak kepolisian ya, karena setelah kita buat laporan, ada temuan, kita masukkan bukti, kita konseling di SPKT, akhirnya dilakukan yang namanya tahap lidik. Nah, nggak tahu tuh, saya juga waktu itu proses itu pihak kepolisian tuh hambatan-hambatannya apa gitu ya. Terus akhirnya di tahun 2024 ini Maret baru naik kepada tahap sidik gitu. Di tahun 2016 tersebut mereka berbisnis bersama, posisinya TA itu yang melakukan operasional dan AW adalah sebagai pihak komisaris. Nah, di 2019 TA akhirnya memberikan informasi kepada AW bahwa bisnis tersebut tutup. Nah, namun kan biasanya kalau perusahaan itu ada yang namanya profit and loss, laporan keuangan gitu loh. Nah, jadi si TA ini memberikan laporan kepada AW tidak lengkap atas laporan tersebut. Nah, kami melihat bahwa ada perbedaan atau adanya yang tidak kesesuaian antara laporan tersebut. Nah, akhirnya dari pihak klien kami, AW melakukan audit eksternal. Nah, berkaitan dengan audit tersebut ada temuan-temuan yang kita bisa lihat waktu itu saat diberitahukan kepada auditor bahwa ada dugaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Nah, itu yang sekarang ini kita sedang proses di Polres Jakarta Selatan.